Puji nama Tuhan, salam sejahtera kepada saudara sekalian di mana saja berada. Tuhan Yesus mengasihi kita, puji Tuhan. Di dalam hidup ini, saudara, seringkali orang diperhadapkan dengan hal-hal yang membuatnya merasa takut, merasa khawatir, merasa gentar terhadap banyak hal. Ada juga orang tua yang merasa khawatir ketika melihat pergaulan anak-anak yang ada di zaman sekarang ini, saudara-saudara. Melihat keadaan yang terjadi hari-hari ini dan mulai berpikir bagaimana dengan masa depan anak-anak nanti. Anak-anak masih kelihatan ada di rumah tetapi mereka sudah memiliki dunianya sendiri. Ya saudara-saudara, melalui internet mereka berkomunikasi, mereka berhubungan dengan orang-orang yang ada di luar, mereka bergaul dan mereka menemukan berbagai hal yang ada di luar sana. Dan hal itu kemudian berdampak di dalam kehidupan mereka. Dan masih banyak hal-hal lainnya yang seringkali membuat orang merasa takut, merasa khawatir, saudara-saudara. Ketika menghadapi situasi seperti ini, maka setiap orang membutuhkan penolong. Setiap orang membutuhkan satu pribadi yang sanggup menolong dia di dalam menghadapi semuanya. Yang sanggup melepaskan dia dari semua itu. Seorang raja, yaitu Raja Daud, dia pernah berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-55, ayat yang ke-23 bagian A, "Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau." Melalui ayat ini kita diingatkan agar serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan. Kenapa segala kekhawatiran kita itu harus diserahkan kepada Tuhan? Agar kita alami pertolongannya, puji Tuhan. Tuhan adalah Allah yang maha tahu dan dia tahu apa yang sedang dialami oleh setiap umatnya atau setiap orang yang ada di dalam dunia ini. Nah, karena kita membutuhkan pertolongan Tuhan, maka kita harus datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, saya mau menyaksikan bahwa sebelum saya menyerahkan diri saya sebagai seorang hamba Tuhan, dari kecil saya sudah ikut sekolah minggu, ya saudara, dari kecil saya sudah ikut sekolah minggu, kemudian beranjak remaja, ikut ibadah remaja, pemuda, kemudian ikut ibadah umum. Namun walaupun saat itu saya sudah aktif ke gereja, saudara-saudara, sudah berangkat ke gereja, tetapi saya sering merasa kosong, ya. Saya sering merasa kosong, ibarat benih, ya saudara, mungkin ibarat benih, ya. Benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara datang memakannya sampai habis. Jadi setiap firman yang saya dengarkan itu tidak ada yang tertanam, ya saudara. Jadi saya seringkali merasa kosong, merasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa cemas seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan, ya saudara. Tapi satu ketika datang seorang penginjil ke tempat kami. Dan saya ingat sekali ketika di akhir khotbahnya penginjil itu berkata, "Barang siapa yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan, maju ke depan." Saat itu juga saya langsung maju ke depan, saudara-saudara. Saya maju ke depan dan penginjil itu lalu menumpangkan tangannya, dia berdoa, saudara-saudara. Dan mulai saat itu saya merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan saya. Ada satu kerinduan untuk selalu datang mencari Tuhan secara pribadi, saudara-saudara. Saya mulai mencari dia secara pribadi. Saya mencari dia melalui firman-Nya. Saya berdoa dan saya merasakan satu kedamaian di dalam hati saya. Saya minta agar Tuhan selalu membimbing. Saya minta agar Tuhan selalu menuntun kehidupan saya dan memperbaharui hidup saya hari lepas hari. Dan saya boleh alami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Hari lepas hari saya alami damai sejahtera yang dari Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mengalami kekosongan di dalam hidup kita, maka itu saatnya kita membutuhkan satu pribadi. Dan pribadi yang dapat mengisi kekosongan hidup kita hanyalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Oleh sebab itu, kalau ada saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara mungkin sedang menghadapi satu pergumulan. Apapun itu saudara-saudara, segala cara saudara sudah lakukan, tetapi sepertinya menghadapi jalan buntu. Ini saatnya kita datang kepada Tuhan. Ini saatnya kita datang kepada Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mau menolong saudara. Seperti sebuah pujian lama yang berkata apa saudara?
tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain dia tolong, orang lain dia tolong, maka saya juga dia pasti tolong. Karena tangannya selalu terbuka menunggu setiap orang yang datang kepadanya. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa menyambut setiap orang yang mau datang kepadanya. Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ketika kita merasa hidup ini kosong, ketika kita merasa hidup ini hampa, dan kita mengalami ketakutan, kekhawatiran di dalam segala hal, mari kita datang kepada Tuhan. Juru selamat itu mengundang saudara untuk datang kepadanya. Serahkanlah segala beban saudara, serahkanlah segala pikulanmu yang berat itu kepada Tuhan. Firman Allah katakan, karena Dia yang akan menolong kita. Puji Tuhan, hanya di dalam Tuhan ada kelegaan. Itu sebabnya mendekatlah kepada Allah, maka Dia akan mendekat kepada kita. Karena hanya di dalam Dia ada pertolongan, hanya di dalam Dia ada perlindungan, hanya di dalam Dia ada jawaban bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, buat firman-Mu, Engkau mengundang setiap orang untuk datang kepadamu, karena hanya di dalam Tuhan ada pertolongan. Di dalam Tuhanlah kami mengalami kelegaan. Bapa, tanamkan setiap firman-Mu di dalam hati kami, dan tolong kami agar kami terus berbuah bagi Kristus. Firman yang kami dengarkan itu tertanam di dalam hati kami Tuhan, dan terus bertumbuh di dalam hidup kami. Karena firman itulah yang memberi kami kemenangan hari lepas hari. Bapa, terima kasih pada pagi hari ini kalau kami masih ada, ini semua karena berkat Tuhan. Kami mau berdoa buat umat Tuhan dimanapun mereka berada, yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan lawati kehidupan mereka, apapun yang sedang mereka alami. Kalau mereka sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau sedang susah, Tuhan hiburkan. Kalau sedang berpikulan berat, Tuhan berikan mereka kelegaan. Karena kami tahu hanya dari Tuhanlah kami mendapatkan pertolongan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Engkau. Bapa, pagi ini kami juga mau berdoa untuk pekerjaan-Mu di GPDIC OTW Temanggung. Engkau memberkati mulai dari hamba-Mu, Bapak Ibu Gembala yang ada, seluruh pengerja, diaken yang ada, staf gembala, sampai seluruh jemaat-Mu. Engkau memagari, Engkau melindungi, dan bawa kami semua selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Tambahkan terus iman, kasih, dan kesetiaan kami Tuhan, dan ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, yang selalu ada bagi kami. Terima kasih buat hari ini, karena kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami mau melangkah bersama dengan Engkau. Pegang tangan kami, tuntun langkah kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.